Jadi selamat siang teman-teman semuanya. Saya Najat Rayana Dharma Putri. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 6. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai kasus yang sedang saya tangani, yaitu konseling minat siswa dalam membina ekstrakurikuler. Nah, di kasus ini ada saya kedatangan seorang siswa yang mana beliau itu sedang merasa bingung akan pemilihan ekstrakurikuler, karena kan beliau itu semester 7 dan beliau itu kelas 7 dan dimana kelas 7 ini baru menghadapi jenjang baru, yang mana di situ juga mereka sedang berpindah dari kelas kanak-kanak menuju kelas remaja. Jadi mereka sedang merasa labil-labilnya untuk menentukan ekstrakurikuler, yang mana mereka ingin memilih bersama teman-teman lama mereka, atau mereka mengikuti pilihan orang tua, atau bahkan pilihan sendiri. Yuk kita simak pembahasan hari ini. Nah, yang pertama kita kaji dulu literaturnya, yaitu dimana ada siswa kelas 7 merupakan bagian dari fase perkembangan remaja awal, dimana yang telah kami bahas tadi, kelas 7 ini sedang mengalami transisi dari masa kanak-kanak menuju remaja. Pada tahap ini mereka mulai mengembangkan pemahaman tentang identitas diri, termasuk dalam minat dan bakat. Nah, menurut Erikson, di bukunya beliau menyebutkan bahwa fase ini sebagai identity versus role confusion. Nah, siswa mulai bertanya, siapa aku dan apa yang ingin aku lakukan. Salah satu bentuk penyaluran minat dan pengembangan dari siswa di sekolah adalah melalui kegiatan ekstrakurikuler. Namun, banyak siswa kelas 7 menghadapi dilema saat memilih ekskul. Mereka belum sepenuhnya memahami potensi dirinya, sering terpengaruh oleh tekanan sosial seperti teman sebaya, bahkan bisa orang tua, serta belum memiliki keterampilan pengambilan keputusan yang matang. Nah, menurut Prayitno, pada tahun 2004, beliau menyebutkan dalam bukunya, bimbingan dan konseling berperan penting dalam membantu peserta didik mengenali diri mereka dan membuat keputusan yang tepat berdasarkan potensi dan kebutuhan pribadi. Layanan konseling individual dapat menjadi media efektif untuk membantu siswa mengalami layanan dalam memilih ekskul, karena prosesnya bersifat personal, mendalam, dan berfokus pada siswa itu sendiri. Jadi sedikit akan saya beritahukan bahwa tujuan dari konseling ini untuk membantu siswa mencari jalan keluar akan kebingungannya terhadap pemilihan ekstrakurikuler. Nah, tujuan layanan BK di sini utamanya adalah membimbing individual untuk membantu peserta didik mengenali minat dan potensi dirinya agar mampu membuat keputusan dan yang tepat dan bertanggung jawab dalam memilih kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai. Selanjutnya itu ada tujuan khusus layanan BK individual. Nah, di sini ada 4 step. Step pertama, dapat mengidentifikasi minat dan bakat pribadi secara lebih jelas. Yang step kedua, yaitu mampu mengekspresikan kebingungan atau tekanan yang dirasakan terkait pemilihan ekskul. Ketiga, mampu mempertimbangkan secara rasional pilihan ekskul berdasarkan potensi diri, bukan tekanan sosial. Yang terakhir, yang keempat, yaitu mampu mengambil keputusan yang tepat, merasa percaya diri atas pilihan tersebut. Nah, itu adalah tujuan khusus layanan BK individual, agar para siswa merasa yakin akan keputusannya sendiri, ataupun agar siswa bisa memilih bisa mengetahui mana yang terbaik buat dirinya sendiri ataupun untuk. Selanjutnya, ini ada strategi pelaksanaan layanan konseling individual. Nah, pelaksanaan layanan ini menggunakan pendekatan konseling individual yang bersifat non-direktif atau card knowledge, di mana konselor
Waalaikumsalam. Silahkan duduk. Terima kasih ya sudah hadir di sesi konseling hari ini. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, tapi aku rada bingung sih Bu. Oke, nggak apa-apa. Ibu di sini untuk dengerin kamu boleh cerita apapun yang bikin kamu bingung hari ini. Kan di sekolah lagi pembagian eskul Bu, tapi aku bingung banget. Mama nyuruh aku untuk ikut eskul pramuka, tapi teman-teman aku pada daftar eskul basket sama PMR, tapi menurut aku itu nggak cocok di aku. Jadi kamu merasa semua orang di sekeliling kamu udah punya pilihan, sementara kamu sendiri belum merasa yakin begitu, betul? Iya betul Kak, aku suka banget menggambar, tapi aku takut kalau di eskul gambar itu nggak dianggap penting sama mama aku. Aku juga takut kalau nanti eskul pilihanku beda sendiri sama teman-teman. Itu wajar, Masya. Kamu sedang dalam tahap mengenali diri. Kadang kita memang bingung karena ingin menyenangkan semua orang, tapi penting juga loh untuk tahu apa yang benar-benar kamu sukai. Iya, aku juga ngerasa gitu, tapi kadang aku mikir kalau aku beda sendiri, aku nggak punya teman gimana? Kamu khawatir merasa sendiri. Iya, betul. Iya. Tapi pernah nggak kamu bayangin kalau kamu ikut eskul yang kamu suka, kamu juga bisa ketemu teman-teman baru yang juga suka menggambar kayak kamu. Wah iya juga sih, belum kepikiran ke aku. Nah, coba deh sekarang Marsha bayangkan kalau kamu diberi kesempatan ikut eskul apapun tanpa harus mikirin mama atau teman apa yang akan kamu pilih. Aku pasti ikut eskul seni gambar. Aku suka banget bikin komik, gambar karakter, kadang juga bikin ilustrasi. Oke, luar biasa. Artinya kamu udah punya minat yang kuat. Sekarang tantangannya adalah bagaimana kamu bisa menyampaikan itu dengan baik ke mama. Ibu bisa bantu juga nanti. Aku jadi lebih yakin sih sekarang, tapi kalau mama maksa aku tetap ikut pramuka gimana? Kita bisa cari jalan keluarnya bareng-bareng. Mungkin kamu bisa ikut kegiatan pramuka secara umum, tapi tetap menjadikan eskul gambar sebagai prioritas pengembangan diri kamu. Nah, sini ibu bisa bantu kamu buat catatan atau alasan tertulis buat mama kalau kamu mau. Boleh Kak, terima kasih. Terima kasih buat mau dengerin cerita aku ya Kak. Ya, sama-sama. Makasih juga ya Marsha, karena sudah terbuka. Ibu senang kamu udah bisa lebih yakin dengan pilihanmu. Semoga setelah ini kamu bisa membuat keputusan terbaik dan tetap percaya diri. Iya Kak, aku akan pilih eskul gambar. Makasih udah dengerin. Sama-sama Marsha. Jangan ragu untuk datang lagi kalau butuh cerita ya. Sukses buat kamu. Terima kasih Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.